Ahibati fillah, insya Allah semua tahu ya, di insya Allah semua tahu ya, di Indonesia ini jumlah umat Islam berapa kira-kira? Kufur. Kafur. Kalau kita melihat kondisi kita sekarang, 200 apa sih Fasil? Masjid ya. Soalnya waktu ana 2009 itu jumlah masjid dan musola berdasarkan data statistik di Indonesia itu sudah 700.000. Ya boleh jadi, ana nggak tahu, mungkin ada perubahan, banyak masjid yang ditutup mungkin. Jadi tinggal kasih hadiahnya. Banyak sekali sekarang jemaah. Padahal ketika Nabi SAW memulai dakwah ini beliau sendirian. Maka jangan ada lagi yang mengeluh, Ustaz, ana sendirian di keluarga Ustaz, semua belum pada ngaji, ana sendirian di kampung ana. Rasulullah SAW sendirian dan dengan LGBT, bagaimana negara-negara besar jemaah. Dan ana membaca berita beberapa waktu yang lalu di beberapa negara sudah mulai yang namanya cadar dilarang secara resmi oleh pemerintah. Bukan negara kita. Dilarang secara resmi. Kalau pakai topeng nggak apa-apa. Tapi pakai cadar nggak boleh. Sampai seperti itu. Ada usaha untuk memerangi. Iya. Dan sampai hari ini. Dari eksternal dan internal yang berusaha untuk mengatakan semua agama sama. Mau Muslim kayak, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Majusi, yang penting jadi orang baik, kata dia. Oh enggak sama. Kenapa? Allah mengatakan di surat Ali Imran nih, ayat 85. Artinya kita umat Islam itu ketika ngobrol sama mereka afwan. Kita minta maaf. Itu mungkin ucapanmu. Tapi kami sebagai Muslim punya ketetapan dari pencipta langit dan bumi. Apa ketetapannya? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Nggak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, pasti di akhirat termasuk orang-orang merugi. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Islam. Sesungguhnya agama, Nabi menyebutkan yu'jarul insan fi kulli syai' sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan dikasih mereka dikasih pilihan, kalau mau tetap di sini Nasrani. Kalau enggak keluar. Sebagian mereka nggak bisa hijrah. Menetap di sana tapi pura-pura Nasrani. Sampai seperti itu. Tapi ketika Islam berkuasa, antum bisa lihat. Gereja-gereja tetap, orang Nasrani mau ngadakan acara mereka silahkan. Yang Yahudi juga tetap dengan sinagog mereka dipersilahkan. Itu agama Islam. Dan kita harus bangga, sekali lagi ya. Bangga, aku Muslim. Dan aku punya tugas untuk mengajak orang lain menjadi Muslim. Iya. Sejatinya aku ingin orang lain semua masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tapi ahibati fillah, kita lewati, kalau kita ke halaman 8 ya. Ke halaman 8 ada pembahasan setiap Muslim itu pasti masuk surga. Ada pembahasan setiap Muslim itu pasti masuk surga. Kecil. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Yang tadi disebutkan. Yang penting kan anak tidak melakukan kesyirikan, Ustaz.
Betul, itu hal yang penting. Tapi tahukah engkau orang yang paling ringan adabnya di neraka? Artinya kalau harus mampir ke neraka, antum akan lupa dengan semua kenikmatan yang pernah ada. Nih hadisnya. Inna ahwana ahlin nari adaban. Sungguh penduduk neraka yang paling ringan adabnya. Man lahu na'lani wa syirakani min narin. Wa fi riwayatin tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani. Yaghli minhuma dimaguhu kama yaghillul mirjan. Al-Qidr. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Sungguh penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang memakai 2 sandal dari api neraka, dan di riwayat lain disebutkan diletakkan di kedua telapak kakinya 2 bara api, ditaruh sandal atau dikasih 2 bara api yang dengan keduanya otaknya mendidih seperti mendidihnya panci. Orang yang diadab seperti ini menganggap tidak ada orang lain yang adabnya yang lebih berat darinya. Padahal itu adab yang paling ringan. Maka tolong menjadi muslim itu jangan yang minimalis. Yang penting masuk surga, Ustaz. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga dosa-dosa dia kerjakan dengan anggapan, ya sudahlah. Kalaupun harus masuk neraka kan nggak kekal gitu jalannya, Ustaz. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan buat muslim yang harus mampir ke neraka tetap ada harapan masuk surga. Ini sekali lagi keutamaan seorang muslim. Kalau kita membaca hadisnya, coba kita lihat dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, yakhruju minan nar, akan dikeluarkan, artinya dia di neraka tempatnya. Karena dosa-dosa dia. Karena kita tahu akan ada penimbangan amalan nantinya, sebagaimana pernah kita bahas. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Jadi ketika lebih berat timbangan kebaikannya, maka langsung masuk surga. Tapi ketika lebih berat timbangan keburukannya, maka dia mampir ke neraka nantinya. Na'udzubillah minan nar. Tapi akan keluar dari neraka. Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Akan keluar dari api neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Ini bukan hanya ucapan dengan lisan ya, tapi ucapan dengan penuh keyakinan dan dia tidak melakukan kesyirikan. Karena makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia menafikan semua sesembahan yang ada, lalu dia menetapkan hanya untuk Allah saja. Dan di hatinya ada kebaikan sebesar jemaut. Jemaut ini apa jemaah? Gandum, sejenis gandum. Kemudian wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Yang lebih kecil ya, ada kebaikan di hatinya, dia mengatakan la ilaha illallah, dia juga akan keluar dari api neraka. Dan yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wa fi qalbihi, dan di hatinya waznu dzarratin min khairin, ada sebesar biji sawi. Ini salah, bukan biji sawi jamaah terjemahannya. Mana pulpen anak? Baik. Waznu dzarrah, dzarrah itu ya kadang-kadang diterjemahkan atom jemaah. Tapi dzarrah itu orang Arab taunya semut yang kecil, yang kalau lewat nggak berasa. Artinya sebesar apapun level iman yang ada di hatinya, selama dipatah untuk keluar dari api neraka. Ya, jangan sampai berharap tadi minimal, nggak apa-apa lah Ustaz, anak banyak dosa, yang penting masuk surga pada akhirnya. Antum akan lupa dengan semua kenikmatan jemaah.
Taib, surga itu bukan satu tingkatan ya. Semua akan mendapatkan derajat dan tingkatan sesuai dengan amalan mereka. Artinya kadangkala sama-sama mengatakan la ilaha illallah, tapi imannya kan beda-beda. Yang iman itu akan ditampakkan dengan amalan, karena amalan termasuk iman. Nabi SAW menyebutkan al-iman bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 lebih atau 70 cabang lebih jemaah. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah, tauhid. Yang paling rendah itu imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan. Maka Allah menyebutkan walikullin darajatun mimma 'amilu. Sebagian ulama menjelaskan orang itu masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat, nggak ada yang masuk surga dengan amalnya. Artinya semua masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, derajat itu dengan amalan. Sedekah. Anda ingin mengetes kembali ibu-ibu di sini. Ibu-ibu lebih besar mana ya? Orang yang sedekah 1 juta sama yang sedekah 1 miliar. Coba yang mau jawab angkat tangan. Nah, sudah sini. Kasih mic-nya. Jadi tergantung yang 1 juta sama 1 miliar. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakillah khair. Nah, jadi tergantung yang disisakan jemaah. Yang dilihat itu jangan yang dikeluarkan, tapi yang dilihat yang apa? Yang sisanya. Antum kalau sudah ke 1 juta, lihat sisanya 99 juta. Berarti berapa persen? 1% ternyata. Jangan melihat Allah 1 juta anak saudara. Orang biasanya cuma 2.000, anak 1 juta. Enggak. Ingat, semua akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Maka kita harus tahu perhitungan amal. Maka juga penting buat kita mengetahui fadilah-fadilah amalan. Contoh lagi, lebih utama mana membaca Al-Quran dengan menjawab adzan? Bapak-bapak, mana yang mau jawab? Nah, itu yang angkat tangan, kasih. Panitia udah ke belakang sana. Kalau di luar waktu azan, lebih utama baca Quran. Masya Allah, zaklah ya, kasih hadiahnya. Satu lagi pertanyaan, lebih utama mana sholat tahiyatul masjid atau menjawab azan Jumat? Nih yang paling depan nih. Ya. Kalau pas sholat Jumat lebih utama menjawab kecuali kalau sekalian Nabi dijawab azan. Kenapa kalau Jumat lebih utama tahiyatul masjid? Masya Allah, iya, karena mendengarkan khutbah itu wajib, menjawab adzan sunnah. Maka kadang-kala orang itu di masjid lagi udah datangnya telat ya. Dia ternyata khotibnya sudah naik mimbar dan khotibnya sudah assalamualaikum kemudian adzan. Apa yang dia lakukan?
Dia berdiri menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merasa orang paling baik dia jemaah. Ketika khutbah dimulai, dia sholat. Di sini pentingnya belajar supaya kita derajatnya itu dapat yang tinggi, jemaah. Orang itu perlu benar-benar mengkaji tentang amalan-amalan supaya dia nggak kehilangan fadilah yang besar sekali ya. Taib Allah mengatakan wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan ini ada hadis Nabi SAW jemaah, yang kalau antum melihat kota Bandung, ana dapat lantai 10 ya. Itu benar lantai 10. Lantainya 10 tapi bukan 10. Bukan ya. Makanya ketika ana naik tangga darurat, loh, kok udah nyampe ya? Dibohongin dan ternyata lantai 10. Baik. Ana buka tadi malam, ana nyampe itu jam setengah 11 ya. Atau hampir jam 11. Ana baru masuk kamar ya. Jadi berangkat dari Jember itu setengah 5, baru sampai kamar hotel setengah 11 malam ya. Ana lihat, ya Allah, bagusnya ya, ngelihat lampu-lampu itu dari kamar jemaah. Itu kita senang. Kita lihat di hadis ini. Kata Nabi SAW, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-durriya al-ghabira aw an-najma fil ufuq min al-mashriq aw min al-maghrib litafadul ma bainahum. Sungguh penduduk surga saling melihat penghuni kamar-kamar dari di atas mereka atau di atas mereka. Jadi ada yang derajatnya lebih tinggi gitu. Mereka tempatnya di atas sana. Sebagaimana mereka saling melihat planet, yaitu bintang yang ada di ufuk timur atau di sisi barat, untuk membedakan antara mereka, ini kedudukan di antara mereka. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Antum kalau pas malam hari ngelihat bintang-bintang, boleh jadi itu akan jadi bagian dari surga. Dan kita tahu luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Sekarang kita hidup di bumi aja sudah, wah, betapa senangnya orang punya rumah di atas bukit ya, indah rumahnya, bagus. Sedangkan surga seluas bumi ini dan langit-langit itu. Jadi bintang yang jumlahnya miliaran itu jamaah, boleh jadi itu rumah-rumah nanti atau tempat-tempat kekuasaan sebagian orang. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kedudukannya para nabi kayaknya. Di mana tempat mereka seperti melihat bintang jamaah. Jaraknya berapa jauh dan betapa indahnya tempat itu. Qala bala. Enggak hanya Nabi yang dapat tempat itu katanya. Bukan hanya Nabi ya. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul pun akan mendapatkan kedudukan itu jemaah.